Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Ketua beserta seluruh jajaran pengurus masjid, kemudian orang tua-tua kita, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, rekan-rekan remaja, putra-putri, Pak Imam, Bilal, ibu-ibu yang besar tak dapat disebutkan gelar, yang kecil pun dapat dihiraukan nama. Semua saya hormati lagi saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kali ini kita mengangkat surah Al-Kautsar. Di sini Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau. Fasalli li rabbika, maka salatlah kalian untuk menyembah Tuhan kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Bapak Ibu, dari ayat ini Allah ingin mengingatkan bahwa apapun capaian yang kita dapat hari ini sebenarnya bukan karena hebatnya kita, tetapi nikmat Allah yang banyak yang telah Allah datangkan ke kita. Untuk itulah Allah memerintahkan kita untuk terus menyembah Dia, fashalli li rabbika, melaksanakan sholat sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban dalam makna yang umum, tidak hanya berkurban dalam pengertian menyembelih hewan ternak. Nah, memang wanhar itu bisa bermakna menyembelih hewan tertentu pada Idul Adha, tetapi karena kajian kita ini tadabbur, makna tadabbur itu lebih merasakan makna Allah itu dari hati. Itu bedanya nanti dengan tafsir. Karena ada tafsir, ada tadabbur. Kalau tadabbur ini endingnya, nah, karena tadabbur itu asal katanya dubur. Jadi mohon maaf, memang belakang, bagian belakang, kan dubur, bagian belakang. Apa hubungannya dengan tadabbur? Artinya ending ayat itu sebenarnya Allah pesan apa? Nah, gitu. Tidak hanya pada bentuk kata-katanya yang kita maknai, tetapi pesan apa atau filosofi apa yang sebenarnya ingin Allah sampaikan dari ayat ini. Itu namanya tadabbur. Jadi dia lebih luas. Dan pesannya itu ke kita secara personal, kepada kita manusia-manusia secara personal. Dari sini oleh para ulama, tadabbur ayat ini adalah bahwa setiap capaian, baik prestasi ataukah itu jabatan dan tentunya harta-harta yang kita dapatkan, itu bukan karena hebatnya kita, tetapi inna a'tainaka, Allah lah yang telah mengantarkan nikmat itu kepada kita. Karena itulah ilustrasinya Bapak Ibu. Kalau Bapak sebagai seorang yang sukses, orang-orang bertanya, kita mungkin diundang untuk menjadi narasumber apa? Ini kita pengusaha sukses nih. Diundanglah kita jadi narasumber agar kita ini menjadi inspirasi bagi para pengusaha berikutnya. Kita katakan begini-begini langkahnya. Kita susun strategi, kita cari langkah 1, 2, 3. Oke, langkah ini benar-benar di copy paste oleh para peserta. Kira-kira hasilnya sama enggak? Enggak sama. Makanya kata Allah tadi, inna a'tainaka. Jadi yang memberi nikmat itu Allah, bukan karena hebatnya usaha itu. Pesan itulah yang harus kita tadabburi.
Jadi ketika kita memang mendapatkan kesuksesan itu, sebenarnya bukan karena hebat kita. Memang Allah pengen bagi aja gitu. Ya, kita bolehlah berteori untuk menyatakan inilah langkah-langkahnya. Tapi itu tidak automatically harus begitu. Sama dengan kita punya anak cerdas, juara, SD, SMP, SMA juara, lalu mendapat mahasiswa undangan dari perguruan tinggi ternama, beasiswa sampai S1, S2, S3. Orang-orang nanya ke bapak dan ibu, macam mana tuh Bu, buat anak macam itu cerdas yang luar biasa? Ibu berteori kan, oh kalau kalian pengen anak macam ini, pertama nanti ketika dia SD nya kita dah kursuskan dia bahasa Inggris, kursuskan menghitung, oh gini-gini, anaknya harus tidur jam sekian, jangan dikasih gadget, oke, kita buatkanlah ke adik dia. Nah, tidak usah orang lain lagi. Ini kan kalau ini anak pertama atau anak kedua, kalau dia anak pertama, buatkan persis ke anak kedua seperti itu. Sama tidak hasilnya? Tidak sama. Nah, itu makna tadabbur itu kayak gitu. Maka nikmat-nikmat itu tadi sebenarnya adalah inna a'tainaka, aku yang telah mengantarkan nikmat itu kepada kita. Memang selaku manusia memang diminta oleh Allah untuk mengikhtiarkannya, tetapi ikhtiar itu tidak akan terus berbanding lurus dengan hasil. Kita hanya ditugasi untuk mengikhtiarkannya. Tentang hasil tidak ada kuasa kita. Karena itu kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika ikhtiar kalian sudah optimal dan maksimal, hasilnya tidak perlu kalian pikirkan. Maka hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Anak kan bagian nikmat. Hari ini pemerintah luar biasa agar kita mendapatkan anak keturunan yang baik. Maka sebelum menikah harus disuntik dulu. Nah, kalau kita dulu kan tak ada suntik dong, menikah langsung. Sekarang ini enggak, harus dikasih vitamin ini nanti agar anaknya tidak gini kan gitu. Ya silakan, untuk bagian ikhtiar itu bagus. Agar nanti dia produktif ini dan bisa hamil dan anaknya bagus. Bagus, ikhtiar bagus itu sebenarnya. Tetapi ada orang yang telah mengikhtiarkan pernikahan dengan begitu optimal, jaga kesehatan, semuanya dilengkapi, nutrisi dibangun, gini-gini, vitamin semua dikasih. Badannya pun hebat, badan atletis, berotot, berewok, gagah bentuknya, kan? Istri pun begitu hebat. 5 tahun menikah tak ada anak. Nah, tak ada anak. 10 tahun menikah tak ada anak. Ada orang yang loyo-loyo macam berjalan macam tak sampai, tiap tahun beranak bininya. Nah, bahkan ada dulu istilahnya anak tak sengaja. Pernah tak Bapak mendengar istilah tak sengaja? Katanya buah solek katanya. Ini kakaknya ini dah tamat SMA, datang adiknya satu lagi. Kok jauh kali jaraknya Pak antara kakak dengan adiknya? Itulah rencana petang tak naik dia, tapi dapat cuci lagi. Tak sengaja. Jadi begitulah kalau Allah nak bagi itu Pak. Yang orang membuat program ini program itu kosong. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Wallahu indahu, ada beberapa hal itu hanya menjadi hak prerogatif Allah. As-sa'ah, datangnya kiamat. Tidak tahu kita itu kapan. Termasuk di dalamnya ma ya'lamu ma fil arham, apa yang akan terjadi dalam rahim perempuan. Akan hamilkah dia atau enggak? Tidak ada hak prerogatif kita itu Pak. Semuanya a'tainaka, aku yang membagi. Sehingga ketika sholat kita, ketika kita memberi, berkurban untuk apa, maka kita harus yakini, ya Allah, aku bisa begini ini karena nikmat Engkau. Kita ini tidak pernah pun pesan tangan dapat tangan. Ibu-ibu pernah pesan tangan dulu? Enggak.
Tidak pernah pesan kan? Dapat tangan, dapat kaki, dapat telinga, dapat hidung, dapat mulut, dapat semua, dapat jantung, dapat hati. Tak pernah pun kita pesan. Tetapi kadang kita lupa sang pemberi ini, sang pemberi tangan, sang pemberi kaki. Ada orang yang membantu kita, sekali cuma dia membantu kita apa? Membantu kita mungkin meletakkan kita bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Kita katakanlah bapak ini orang baik nih, karena dia lah nih dulu aku bisa bekerja sini. Kalau tak dia entahlah macam mana. Ini sang pemberi otak nih ya, yang bisa bekerja tuh tak ada dikenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah pinjamkan langit bumi ini secara gratis, menghirup oksigen ini free. Jadi kata Allah, kalau kalian sholat, yang kayak gitu-gitu tuh yang harus diingat. Wah, itu maksudnya. Kemudian wanhar, memberilah, berkurbanlah. Untuk itu Allah itu sebenarnya sudah mengajarkan kita di momentum-momentum tertentu, Allah langsung mengajarkan kita agar kita untuk memberi. Apa contohnya? Kita menikah. Ketika kita menikah, itu kata Nabi, ada sahabat ini rupanya dah merah-merah kukunya. Orang kalau merah kuku ngapain? Hah? Kena tokok apa? Penongkok paku. Nah, menikah ya tak? Menikah. Tampak sama Nabi, dia menikah kata Nabi. Udah ya Rasulullah. Kok diam-diam tak ngasih tahu. Iya kemarin menikah Rasulullah. Aulim walau bisyah kata Nabi. Engkau kalau menikah, kasih orang makan-makan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Apa maknanya? Bersyukur dah dapat istri, dapat suami. Bersyukur, wujud bersyukur karena dapat istri, dapat suami, memberi. Jadi pertama tadi mesti menyembah Allah, rasa syukur. Salat kita itu bentuk syukur. Kedua, ketika kita bersyukur disuruh memberi. Maka orang yang dapat istri, dapat suami tadi disuruh oleh Nabi bersyukur, kasih orang makan-makan. Jadi bentuk syukur itu memberi. Kan? Bukan semakin pelit. Kemarin tuh kami singgah di Bukit Tinggi. Masuklah ke tempat jual pakaian dia. Tangkelek. Ada dibeli sama anak nih tulisannya. Pilih dikalinya. Ndak. Perhitungan yo. Nah, sebenarnya terlalu tinggi perhitungan pilih yo. Ya. Jadi kita tuh ngeles tuh terlalu tinggi perhitungannya. Kalau iko payah, kalau iko dah dapat, kalau payah. Terlalu banyak perhitungan itulah pelit. Seyogianya ndak gitu. Ketika Tuhan sudah bagi kita ndak pakai perhitungan, maka bagi juga lah. Itu sebenarnya tadaburnya gitu. Maka kita mesti bagi orang, walaupun hanya dengan seekor kambing, walaupun dengan seekor kambing. Jadi di tradisi orang Arab itu kambing itu kecil, Pak. Di kita ini kambing ini besar. Ayolah kita makan kambing. Wah mantap nih. Kambing itu bagi kita itu rasanya sudah wah. Tapi bagi orang Arab kambing itu biasa aja. Karena kambing itu dimakan sama mereka oleh 3-4 orang aja, Pak. Kalau kita kan enggak, kambing itu kita cencang, kita mutilasi. Ujung-ujung dapat lengkueh enak. Enggak ada daging, dapat lemaknya. Makanya kita kadang naik tensi, yang dimakan itulah lemak-lemaknya, sisinya, enggak ada daging lagi. Itu masalah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, wujud bersyukur tadi memberi, maka kata Allah wanhar. Berkurbanlah kalian membagi orang. Terus dapatlah kita anak. Dapat anak, bagaimana mensyukurnya? Berakikah. Karena itu kata Nabi, setiap anak itu tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Untuk itulah ketika umurnya sudah 7 hari, yuzbahu anhu, maka sembelihlah hewan tertentu untuk rasa syukur dapat anak. Kesimpulan akhir Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, Allah ingin
ingatkan kita dah banyak dapat nikmat. Karena itu nikmat itu yakini itu dari Allah, bukan karena hebatnya kita. Terus yang kedua, wujud syukur itu karena Allah dah bagi ke kita, maka memberilah. Jadi semakin orang itu nampak bersyukur dari mana? Dari banyaknya dia memberi. Karena itu orang yang pelit biasanya tak akan masuk surga. Karena dia ada bersyukur. Karena itu tanda orang pertama masuk surga itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang suka memberi baik ketika lapang ataupun sempit. Orang pelit-pelit insyaallah tak ada tempatnya di surga. Semoga kita menjadi orang yang pemurah dan pemudah. InsyaAllah semoga Allah masukkan kita pula di surganya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.